Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ICK Tim Sosito. Hai Sobat Milenial, perkenalkan, nama saya Najla Kaulah Safinatul Najah, dan ini rekan saya. Hai, perkenalkan, nama saya Anissa Cahya Umulia. Saya dari Manisan Cendekia, Kota Kendari. Hai Sobat Milenial, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya lockdown, pandemi, new normal, hingga PSBB. Bagaimana tidak? Terhitung sejak akhir 2019, virus corona mulai menjajaki bumi manusia dan mulai menciptakan sejumlah problema-problema baru dalam segala aspek kehidupan. Contohnya saja PSBB. Dapat kalian lihat pada gambar yang saya tampilkan di sini mengenai pembatasan kegiatan saat PSBB. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penularan virus corona yang semakin masif. Namun sobat, dewasa ini sukarnya masing-masing untuk saling berkomunikasi seakan menghantarkan masyarakat Indonesia kepada titik individualisme yang hampir saja memutus jaringan interaksi sosial budaya di Indonesia. Perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki justru mengakibatkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana sih keadaan sosial budaya di masa pandemi. Pada gambar pertama, kita dapat melihat pasar di Ternate yang sepi akibat pandemi. Padahal kita semua sudah tahu bahwa kebiasaan berkomunikasi dan berinteraksi secara tatap muka dan langsung sudah menjadi turun-temurun pada budaya Indonesia sendiri. Sama juga halnya dengan gambar kedua dan ketiga yang memperlihatkan pagelaran budaya di Prambanan yang tidak seramai biasanya, dan gambar ketiga yang memperlihatkan silaturahmi yang harus dilakukan di rumah masing-masing. Ya, berdasarkan masalah-masalah tadi Sobat Milenial, makanya hari ini kami akan mempresentasikan esai yang sudah kami tulis sebelumnya. Judulnya adalah Implementasi Virtual Teknologi dalam Menghadapi Tantangan Disorganisasi Sosial di Era New Normal. Apa sih yang dimaksud dari disorganisasi sosial yang merupakan masalahnya di dalam judul ini? Ya, baik. Disorganisasi sosial ini adalah suatu bentuk perubahan sosial akibat kebijakan PSBB ini yang tentu terjadi secara sporadis, tak disangka dan tak terencana. Akibatnya timbullah kebiasaan baru hingga norma-norma baru yang belum tentu siap untuk diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Kemudian kita akan lihat gambar-gambarnya untuk memperjelas apa sih disorganisasi sosial budaya yang terjadi di Indonesia ini. Ya, seperti yang kita lihat di gambar pertama ya, Sobat Milenial sekalian. Di gambar pertama ini terlihat karena terjadinya pandemi ini pasti ada budaya dan kebiasaan baru, ini budaya jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Akibatnya mulai timbullah rasa individualisme dan malas untuk peduli dengan sesamanya. Kemudian kalau kita lihat di gambar yang kedua, di sini akibat PSBB tadi masyarakat Indonesia ini mengalami culture shock. Artinya apa? Culture shock di sini ini bisa dikaitkan dengan adanya individualis tadi, karena masyarakat Indonesia ini seperti tidak siap dalam menerima kebijakan baru, norma-norma baru seperti harus jaga jarak dan lain sebagainya. Akibatnya beberapa masyarakat itu memilih untuk tetap menetap di rumah seharian tanpa harus bersosialisasi sebagaimana sebelumnya. Nah, akibat masalah-masalah tadi, timbullah sebuah masalah yang sebenarnya ini menjadi puncaknya dan sangat-sangat disesalkan apabila berdampak sangat negatif dan berdampak lebih luas di Indonesia, terutama dalam aspek sosial budaya, yakni terjadinya culture lag. Culture lag ini berupa periode ketidaksesuaian antara kebudayaan non-material berusaha beradaptasi dengan kondisi material yang baru. Nah, ini kita informasikan sini, material ini seperti ya tadi kebijakan PSBB, hasil rumah, harus pakai masker, misalnya jaga jarak, kontak fisik, dan kondisi materialnya itu adalah virus corona. Karena virus corona ini mengajak kita untuk beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan dan kebudayaan hingga tindak sosial yang baru di Indonesia. Selain melakukan riset untuk mendapatkan sebuah
data, kami juga melakukan wawancara nih kepada guru mata pelajaran sosiologi di MAN Insan Cendekia Kota Kendari. Kini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat bagaimana sih cara mengimplementasikan virtual teknologi di masa pandemi menuju era new normal. Gambar di samping saya menunjukkan wisuda virtual oleh sekolah dengan orang tua dan wisudawan yang dilakukan secara online. Lalu gambar kedua, budaya belanja online yang sudah menjadi kebiasaan, apalagi di tengah dibatasinya keluar rumah di masa PSBB ini. Tadi saya sudah menyinggung bagaimana peranan penting virtual teknologi dalam menunjang segala aspek kehidupan masyarakat di masa pandemi. Namun sobat milenialis, kita juga tidak bisa menghindari sebuah problema baru. Problema baru ini terjadi akibat virtual teknologi itu sendiri. Apa sih problema itu? Nah, problema itu ialah disorganisasi sosial. Apa generasi milenial sekalian siap untuk menghadapi new normal menuju society 5.0? Baik, kami akan memberikan solusi-solusi kami yang sudah kami paparkan sebelumnya, yang mana solusi kami ini sangat membutuhkan peran aktif dan sinergi bersama-sama milenial lainnya untuk aktif dan juga sama-sama mengimplementasikan virtual teknologi sebagai jalan keluar dari permasalahan atau dari dampak yang diakibatkan oleh adanya disorganisasi budaya akibat pandemi virus corona. Baik, untuk solusi pertama yang kami tawarkan yakni kami menyadari problematika berupa kurangnya aktivitas sosial mengakibatkan menipisnya ruang diseminasi untuk menciptakan suatu keharmonisasian dalam masyarakat. Kami juga mengetahui bahwasanya kekurangan wadah sebagai tempat pencurahan aspirasi hingga kreativitas masyarakat merupakan sebuah hambatan yang perlulah dibuatkan solusi yang inovatif untuk mendukung Social Infinity Forum 5.0. Namanya menuju Society 5.0 semuanya bisa dilakukan meskipun dari jauh. Karena apa? Karena adanya teknologi. Nah, nantinya kami akan mengintegrasikan pastinya virtual teknologi ini, kemudian kami akan membuat forum bernama Integrated Millennial Association atau perkumpulan milenial yang terintegrasi. Jadi di sini kami akan membuat semacam forum dulu terlebih dahulu melalui sosial media seperti Facebook, Telegram, Instagram, grup-grup seperti itu yang sudah sekarang marak banget di generasi muda. Nanti sobat milenial bisa menggunakan grup ini untuk bersosialisasi sama lain, lalu kita akan membuat semacam video telekonferensi atau semacam penyaluran aspirasi via virtual melalui Zoom atau Skype dan media-media video telekonferensi lainnya. Dalam telekonferensi tersebut kita bisa membicarakan banyak hal yang nantinya pasti akan sangat mendukung kemajuan iptek di Indonesia, menyelesaikan permasalahan disorganisasi sosial yang selama ini kian menghantui dan menjadi mata dalam kehidupan di Indonesia. Kemudian, untuk solusi yang kedua, kami tahu semenjak virus corona ini menghantui dunia, segala aspek kehidupan harus dilakukan secara tiba-tiba dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Nah, kami ini sebagai milenialis mengajak sobat milenialis untuk ayo sama-sama kita mengkoordinasikan bersama pemerintah untuk segera merealisasikan ide dan solusi dari kami, yaitu untuk mengatasi kemungkinan disorganisasi sosial yang terjadi di Indonesia, yakni dengan menciptakan sebuah atap solusi yang menaungi beberapa rukun warga atau RW pada suatu kelurahan. Nah, nanti di sini proseduralnya akan dibuat website secara keseluruhan untuk menginput data, nomor telepon atau sosial media yang akan digunakan sebagai media penyebaran broadcastnya dan informasinya. Kemudian setelah sosial media ini digunakan, barulah kita akan semacam membuat virtual socialization antar warga. Di sini dapat jadi kami di sini mengamini adanya komunikasi antar warga atau semacam sosialisasi yang nantinya pertama-tama akan diberikan oleh pemerintah mengenai pentingnya kita menjalani kebiasaan yang baru di era normal ini, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak dengan protokol kesehatan lainnya. Nanti kemudian pasti akan ada dialog dalam virtual telekonferensi tersebut. Nah, nantinya akan timbul
membangun rasa kepedulian sosial antar sesama akibat dialog-dialog tadi, sehingga masyarakat akan tergerakkan untuk dapat membantu sesama nantinya antara masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dengan masyarakat yang memiliki kecukupan yang cukup untuk saling menaungi sesama lain, hingga bisa terciptalah tujuan dari adanya kegiatan-kegiatan ini, yakni yang pasti ini tujuan bersama ya, Sobat Milenial, berupa Indonesia segera dapat terbebas dari virus corona dan dapat sukses menuju Society 5.0 di tengah-tengah perjalanannya harus menghadapi pandemi ini, sehingga disorganisasi sosial dapat teratasi dengan baik dan kita sukses menuju Society 5.0 dengan segera. Sobat Milenial, budaya Indonesia yang merupakan ciri hingga menjadi khazanah dan kekayaan dalam negeri juga patut untuk tidak dilupakan. Setelah pada masa PSBB ini, sejumlah aktivitas kebudayaan seperti festival, pameran seni, hingga aktivitas budaya lain yang biasanya menjadi magnet turis harus dibatasi untuk mencegah penularan virus corona. Nah, hal ini perlu ditanggulangi nih. Caranya tak lain tak bukan dengan memanfaatkan sistem virtual teknologi yang ada. Untuk itu, penulis memberi masukan yaitu pemerintah menciptakan sebuah inovasi. Inovasi ini kami beri nama Virtual Pesona Indonesia Turisme, yang diharapkan Kementerian Pariwisata di Indonesia dapat mendukung aplikasi ini dan dipromosikan secara global, sehingga masyarakat di seluruh dunia dapat mengaksesnya. Dengan menggunakan sentuhan teknologi modern, pertunjukan budaya hingga pameran, kegiatan ini di samping melestarikan budaya, virtual teknologi juga memberikan warna baru bagi usaha dan waralaba penjual cenderamata khas Indonesia seperti kain songket hingga batik. Maka, kesimpulan yang dapat kita tarik dari presentasi saya dan Najla Khawwa Safinatun Najah selaku rekan tim saya ialah teknologi yang telah melengkapi kehidupan kita pada hari ini dapat dipastikan mampu dijadikan sebagai sebuah solusi bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan disorganisasi sosial di era new normal. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami sangatlah mengharapkan adanya peran pemuda dan milenialis sekalian untuk mendukung implementasi virtual teknologi untuk sama-sama mewujudkan Indonesia yang sukses sejahtera menuju Society 4.5.0. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang muda, yang berkarya.